Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar, bertemu kembali dengan video untuk mata kuliah manajemen proyek. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mendengarkan paparan mengenai pendekatan bottom up dan juga pendekatan top down. Pada video ini ada beberapa metode yang dapat digunakan pada kedua pendekatan tersebut. Mari bersama-sama kita saksikan. Terima kasih. Pendekatan top down untuk memperkirakan waktu dan biaya proyek. Pada tingkat strategis, metode estimasi top down digunakan untuk mengevaluasi proposal proyek. Metode konsensus adalah sebuah metode yang menggunakan gabungan pengalaman dari manajer senior dan atau manajer menengah untuk memperkirakan total durasi dan biaya proyek. Metode top down terkadang juga disebut parametrik, biasanya menggunakan rasio atau pengganti untuk memperkirakan waktu atau biaya proyek. Pendekatan top down sering digunakan dalam konsep atau fase kebutuhan proyek untuk mendapatkan durasi awal dan perkiraan biaya untuk proyek tersebut. Untuk selanjutnya adalah metode pembagian. Metode ini merupakan perluasan dari metode rasio. Pembagian digunakan ketika proyek mengikuti proyek sebelumnya dalam fitur dan biaya. Metode titik fungsi untuk proyek perangkat lunak dan sistem. Dalam industri perangkat lunak, proyek pengembangan perangkat lunak sering diperkirakan menggunakan pembobotan variabel makro yang disebut titik fungsi atau parameter utama seperti jumlah masukan, jumlah keluaran, jumlah pertanyaan, jumlah file data, dan jumlah antarmuka. Variabel tertimbang ini disesuaikan dengan faktor kompleksitasnya. Kurva pembelajaran. Dalam keadaan ini, fenomena pola peningkatan dapat digunakan untuk memprediksi pengurangan waktu pada saat melakukan tugas. Dari bukti empiris di semua industri, pola peningkatan ini telah dikuantifikasi dalam bentuk kurva pembelajaran. Hal ini juga dikenal sebagai kurva peningkatan, kurva pengalaman, dan kurva kemajuan industri, dan ini digambarkan melalui sebuah hubungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan bottom up untuk memperkirakan waktu proyek dan metode template biaya. Sejenis dengan proyek yang sebelumnya, maka biaya dari proyek sebelumnya dapat digunakan sebagai titik awal untuk proyek baru tersebut. Perbedaan dalam proyek baru dapat dicatat dan data masa lalu serta biaya akan disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan yang ada. Perbedaan dari proyek standar yang dicatat, apakah itu untuk waktu, biaya, dan sumber dayanya, dan juga perubahan yang dilakukan dari proyek yang lama. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan jadwal yang potensial, kemudian juga dapat memperkirakan biaya dan juga akan dapat dikembangkan anggaran dalam rentang waktu yang sangat singkat. Prosedur parametrik yang diterapkan pada tugas tertentu seperti teknik parametrik dapat menjadi sumber perkiraan top down. Teknik yang sama dapat diterapkan pada tugas yang tertentu pula. Rentang estimasi. Rentang estimasi yang tidak signifikan dilakukan pada suatu pekerjaan yang melibatkan waktu dan biaya. Suatu pekerjaan yang rutin harus dilengkapi dengan seseorang yang telah mengetahui pekerjaan tersebut, sehingga pendekatan akan terjalin dengan baik. Estimasi fase digunakan ketika jumlah ketidakpastian yang tidak biasa
melingkupi sebuah proyek dan adalah tidak praktis untuk memperkirakan waktu dan biaya untuk keseluruhan proyek tersebut. Estimasi fase menggunakan sistem 2 estimasi selama sebuah proyek. Estimasi yang terperinci dikembangkan untuk fase langsung, sementara estimasi makro digunakan untuk fase proyek yang tersisa. Tingkat detailnya berbeda untuk tingkat manajemen yang berbeda pula. Pada tingkat manapun, perincian tidak boleh lebih dari yang diperlukan. Kepentingan manajemen puncak biasanya berpusat pada total proyek dan peristiwa tonggak utama yang menandai sebuah pencapaian besar. Tingkat detail aturan praktis yang sering digunakan oleh manajer proyek yang mempraktekkan akan mengatakan bahwa durasi tugas tidak boleh melebihi 5 hari kerja atau paling banyak 10 hari kerja. Jika hari kerja adalah satuan waktu yang digunakan pada proyek tersebut. Aturan seperti ini mungkin akan menghasilkan jaringan yang lebih rinci. Tetapi beberapa detail tambahan akan sangat berguna untuk mengendalikan jadwal dan biaya. Hal ini tentu saja seiring dengan kemajuan yang dialami oleh sebuah proyek. Metode konsep nilai hasil merupakan sebuah konsep yang menghitung besarnya biaya berdasarkan anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan ataupun yang dilaksanakan. Hal ini sering diistilahkan dengan budgeted cost of work performed. Asumsi yang digunakan konsep nilai hasil adalah bahwa kecenderungan yang ada akan terungkap pada saat pelaporan yang diberikan. Dengan menggunakan metode konsep nilai hasil, maka dapat dikembangkan perkiraan ataupun proyeksi keadaan proyek pada masa depan. Hal ini merupakan masukan yang sangat berguna baik bagi pengelola maupun pemilik proyek. Karena dengan demikian mereka akan memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara-cara menghadapi segala persoalan di masa yang akan datang. Terdapat 3 indikator dalam analisa konsep nilai hasil, yaitu actual cost work performed, budgeted cost of work performed, dan budgeted cost of work schedule. Actual cost work performed merupakan jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat digunakan sebagai alat analisis biaya dan jadwal yang didesain untuk membantu mengevaluasi apakah proyek masih dalam batas anggaran rencana atau tidak. Biaya ini diperoleh dari data bidang keuangan proyek pada masa pelaporan, misalnya pada akhir bulan. Sehingga actual cost work performed merupakan jumlah nyata atau aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pada kurun waktu yang tertentu. Budget cost of work performed merupakan jumlah anggaran yang senilai untuk kegiatan yang telah terlaksana atau dapat pula dikatakan sebagai biaya yang seharusnya keluar sesuai dengan progres yang terlaksanakan. Budget cost of work schedule. Ini merupakan anggaran yang direncanakan untuk kegiatan yang dilaksanakan atau juga merupakan anggaran yang sudah direncanakan sesuai jadwal pelaksanaan. Dengan adanya ketiga indikator yang terdiri dari ACWP dan BCWP serta BCWS dalam suatu perhitungan pelaksanaan suatu proyek, maka peneliti dapat menghitung berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek tersebut, seperti varian biaya, varian jadwal terpadu, kemudian pemantauan perubahan varian terhadap angka standar, indeks produktivitas dan kerja, serta perakiraan biaya penyelesaian proyek. Varian biaya dan varian jadwal terpadu.
Varian jadwal terpadu dipakai untuk menentukan apakah proyek yang sedang dijalankan masih sesuai dengan jadwal rencana atau tidak. Selisih jadwal merupakan selisih antara BCWP dan BCWS. Sedangkan varian biaya dipakai untuk menentukan apakah proyek yang sedang dijalankan masih dalam batas anggaran ataukah telah melebihi anggaran rencana. Selisih biaya adalah selisih antara BCWP dan ACWP. Indeks produktivitas dan kinerja. Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui efisiensi penggunaan sumber dana. Hal ini dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Perkiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek. Ketika kita membuat perkiraan biaya dan jadwal penyelesaian proyek yang didasarkan atas hasil analisis yang diperoleh pada saat evaluasi, maka akan memberikan petunjuk analisa perkiraan biaya total proyek. Estimate at completion yaitu perkiraan biaya untuk penyelesaian proyek dan analisa terhadap keterlambatan jadwal. Time at completion merupakan perkiraan waktu atau durasi proyek berdasarkan pengamatan saat ini. Berikut ini adalah formula-formula yang digunakan. Konsep nilai hasil atau earned value untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian yang akan memberikan informasi mengenai kinerja proyek pada suatu periode pelaporan, dan hal ini akan menghasilkan estimasi biaya dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan proyek. Ini semuanya berdasarkan indikator kinerja pada saat pelaporan. Untuk menganalisis dengan metode konsep nilai hasil atau earned value, maka hal ini dimulai dengan tahapan persiapan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan menentukan batas-batas penelitian. Estimasi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya yang dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, peralatan, dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai rencana dan spesifikasi di dalam lingkup dari pekerjaan. Biaya tidak langsung secara umum menunjukkan biaya-biaya overhead seperti pengawasan, administrasi, konsultan, bunga, dan biaya lain-lain yang tidak terduga. Percepatan proyek. Terminologi proses crashing adalah dengan mereduksi durasi suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu penambahan jam kerja, pembagian giliran kerja, penambahan tenaga kerja, penambahan maupun pergantian peralatan, pergantian atau perbaikan metode kerja, konsentrasi pada kegiatan tertentu, dan juga kombinasi dari alternatif yang ada. Biaya tambahan pekerja. Berikut ini perhitungan biaya tambahan pekerja yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ongkos normal pekerja per hari sama dengan produktivitas harian kali harga satuan upah pekerja. Yang kedua, ongkos normal pekerja per jam sama dengan produktivitas per jam dikali harga satuan upah pekerja. Para pembelajar, demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada video kali ini. Tentu saja ketika banyak referensi-referensi yang dibaca dan banyak video yang juga didengarkan akan menambah wawasan kita semuanya. Semoga video ini juga mendapatkan
hal-hal yang positif untuk kita semuanya. Terima kasih.